Oke, teman-teman semua. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang manajemen keuangan ya. Untuk pertemuan 9. Ya, kita akan membahas mengenai cash flow ya. Nah, cash flow di sini tadi sudah kita bahas tentang sunk cost. Di sini saya akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan opportunity cost. Nah, kalau sunk cost itu kita keluarin dari perhitungan NPV, tapi kalau opportunity cost ini justru kita masukkan. Ya, nah kalau sunk cost itu berkaitan dengan initial outlay, kalau opportunity cost, nah seperti apa? Nah, kita lihat ini biasanya berkaitan dengan free cash flow-nya, gitu ya, seperti itu. Nah, nanti akan mempengaruhi nilai dari free cash flow-nya, ya, opportunity cost. Nah, baik kita bahas. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan opportunity cost? Nah, opportunity cost itu ibaratnya sederhananya adalah seperti ini. Jadi ketika kita ya langsung ke contoh aja deh ya. Nah, ketika kita ya suatu perusahaan ya, dia memiliki mesin gitu ya. Kemudian ada pilihan ya, mesin atas kepemilikan mesin tersebut. Bisa kita sewain sehingga bisa atas penghasilan sewa kita mendapatkan uang sebesar 3 juta dolar per tahun ya. Atau kita tidak disewakan mesinnya, tetapi kita gunakan, ya. Kalau ini disewakan, maka ini masuknya ke PSAK 13. PSAK 13 yaitu apa? Tentang properti investasi, ya. Nah, tapi kalau itu kita sewain ya, tapi kalau kita gunakan dalam proses bisnis, maka itu masuknya ke PSAK 16 ya, atau tentang aset tetap. Seperti itu. Nah, karakteristiknya berbeda gitu. Kalau kita gunakan sebagai untuk aset tetap yang kita gunakan dalam kegiatan bisnis utama kita, maka diproyeksikan karena aset tetap itu definisinya adalah semua yang bisa menghasilkan future economic benefit, gitu ya. Nah, future economic benefit dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk duit, gitu ya. Dalam bentuk duit, yaitu berupa apa? Berupa sales ya, sales revenue yang meningkat dengan adanya penggunaan si mesin tersebut. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa ternyata dengan adanya penggunaan mesin tersebut dalam bisnis perusahaan ya akan meningkatkan sales ya, sehingga salesnya menjadi 20 juta ya selama 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun kita akan mendapatkan peningkatan sales ya. Nah, cost untuk mendapatkan mesin tersebut adalah 30 juta juga ya. Nah, jadi kalau kita hitung 20 juta untuk 2 tahun, berarti per tahunnya 20 juta nih. Berarti dalam waktu 2 tahun kita akan mendapatkan berapa? 20 kali 2, ya 40 juta. Nah, cost yang dikeluarkan adalah 30 juta. Berarti kita dapat untung tuh. Untung sebesar 10 juta. Nah, harapannya kan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cost of capital-nya adalah 10% atau required rate of return-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud opportunity cost? Opportunity cost itu adalah kalau kita mau mengeksekusi project yang kedua, artinya kita memilih project 2, ya. Yaitu apa? Menggunakan mesin tersebut dalam proses untuk kita pakai dalam proses bisnis perusahaan. Sehingga apa? Kita pakai sendiri, gitu ya. Dengan dipakai sendiri, then akan meningkatkan sales revenue. Nah, kalau kita mengeksekusi project itu, sementara kalau ada pilihan lain berupa proyek yang pertama, yaitu kita bisa menyewakan pada pihak lain dan menghasilkan duit 3 juta per tahun dari penyewaan mesin tersebut. Maka inilah yang disebut opportunity cost. Duit yang bisa dihasilkan dari leasing tersebut, sewa tersebut, itu yang menjadi opportunity cost dari project 2. Nah, jadi inilah opportunity cost yang hilang atau income yang hilang. Ya, karena apa? Karena kita memilih untuk mengeksekusi project lain. Nah, which is selama ini adalah project 2. Nah, itulah opportunity cost. Jadi duit yang hilang karena kita memilih mengeksekusi project yang kedua ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah project 2 ini yaitu kita ingin menggunakan mesin tersebut untuk kegiatan untuk kita pakai sendiri lah maksudnya Mah ya. Apakah kita pilih yang kedua atau tidak gitu ya. Kalau kita memilih yang kedua, maka NPV-nya gimana? Positif atau negatif? Kalau ternyata negatif, ya kita nggak jadi pakai sendiri, tapi mending kita sewakan, gitu ya. Nah, itu adalah pilihannya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya adalah manajer biasanya ya langsung menghitung NPV-nya saja, ya.
free cash flow yang ini nih, free cash flow-nya yang 20 juta ini. Nah, seperti itu untuk 2 tahun. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita mungkin bisa lihat di sini bahwa 20 juta tahun pertama, tahun kedua ya, ini adalah cash flow-nya dikurang dengan berapa? Dikurang dengan initial outlay di tahun pertama yaitu 30 juta. Ya, nah ini. Nah, sekarang ini adalah salah ya, ini salah. Kenapa salah? Karena kita kalau kita hanya seperti ini, jadi langsung memasukkan apa namanya free cash flow-nya sebesar 20 juta ke dalam perhitungan NPV gitu ya. Maka ini kurang tepat. Kenapa? Itu artinya kita tidak memperhitungkan adanya opportunity cost. Berapa opportunity cost-nya? Sebesar penghasilan yang hilang. Berapa itu? Penghasilan sewa yang hilang, yaitu 3 juta per tahun. Ya. Nah, karena ini 3 juta per tahun, maka artinya apa? Artinya kita prediksi dengan menggunakan mesin tersebut akan menghasilkan duit 20 juta. Nah, kita kurangi dulu 20 juta ini dengan opportunity cost sebesar 3 juta. Ya, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah yang ini, 17 juta. Ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kita harus memasukkan unsur opportunity cost ya dengan mengurangi si free cash flow-nya ya seperti itu. Oke, dan itulah yang akan mempengaruhi hasil dari NPV yang kita kita hitung. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya opportunity cost harus dimasukkan ke dalam perhitungan NPV, yaitu apa? Dengan menyesuaikan di free cash flow-nya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjutkan untuk yang synergistic effect. Terima kasih.